Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, tentu saya tidak tahu Anda dalam posisi apa, ya silakan duduk kembali kalau tadi Anda sedang berdiri. Tetapi pastikan bahwa setiap pribadi hatinya senantiasa bersuka cita. Kita melihat situasi yang sedang terjadi, terkadang kita tidak mengerti. Karena kita tidak mengerti, saya pikir jauh lebih baik tidak usah mengerti. Tapi satu hal yang kita harus mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Bapak Ibu ada amin. Saya tidak bisa dengar suara Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tapi saya percaya Anda akan meresponi apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita siaran langsung melalui streaming dalam ibadah ini. Gedung gereja tidak ada aktivitas sesuai himbauan pemerintah. Kita menurutinya, dan bagi orang percaya pasti tahu bahwa dalam suatu persoalan tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau kita melihat persoalan maka ada ketakutan, tapi kita lihat Tuhan, ketakutan itu akan berubah menjadi satu sukacita yang luar biasa. Mengapa? Karena sukacita itu merupakan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah bukan saja kita dapat mengalahkan si jahat. Bukan kita dapat bertahan, tapi kita dapat mengalahkan si jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau renungkan sebagian firman Tuhan yang siapkan. Firman Tuhan ini saya ambil ketika saya berdoa, firman Tuhan ini bisa memberikan suatu peneguhan. Seorang hamba Tuhan yang berubah sehingga menjadi pengaruh dunia. Yang menjadi dasar pemikiran kita, saya ambil dari Kisah Para Rasul Bapak Ibu. Saya akan bacakan, kalau Anda di rumah tentu lebih santai. Sehingga Anda bisa buka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ketiga dan 4. Dalam perjalanannya ke Damsyat, nianya itu adalah Saul yang berubah menjadi Paulus. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayaiku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa firman Tuhan ini saya jadikan sebagai dasar pemikiran untuk menyampaikan perenungan hari ini? Ada maksudnya. Ketika saya membaca, saya menemukan ada kalimat-kalimat tertentu yang bisa menjadikan dasar untuk membangun kekuatan hidup kita. Keluar dari pemikiran daripada firman Tuhan yang kita baca, Pak Bu, ada beberapa ayat ini saya mengajak Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus sebelum dia berubah rasul, seorang hamba Tuhan yang berpengaruh membawa perubahan. Bahkan Alkitab mencatat dari seluruh rasul yang ada yang banyak menulis surat itu adalah Rasul Paulus. Mengapa? Padahal kita tahu Rasul Paulus ini sebelumnya adalah penganiaya jemaat Tuhan. Nah, di sini ada kalimat berkata perjalanannya ke Damsyat. Pak Bu, saya menggunakan kalimat ini sebagai satu pengajaran buat kita. Setiap orang punya perjalanan hidup. Bukankah perjalanan Rasul Paulus ke Damsyat itu juga perjalanan hidup? Perjalanan hidup yang dilakukan oleh Rasul Paulus punya maksud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menganiayai
jemaat Tuhan dalam konteks ini? Ya apa ya? Jadi Pak, Bu, setiap orang punya perjalanan hidup. Kemana arah hidup kamu ditentukan apa? Ditentukan di sini. Hati menentukan tujuan kehidupan. Hati Rasul Paulus dipenuhi suatu pengertian, bagi dia itu benar, membela Allahnya. Tapi pertanyaannya, apakah seseorang membela kebenaran lalu menganiaya orang lain? Apakah sikap Allah seperti itu? Apakah sifat Allah seperti itu? Bukankah Alkitab katakan bahwa Allah itu kasih? Kalau saja kita benar, membela kebenaran itu justru harus kita tebarkan kasih. Nah, disinilah perlihatkan bahwa perjalanan Rasul Paulus karena dipengaruhi hati yang penuh dengan kebencian. Saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini kenapa ketakutan dalam menghadapi situasi. Ini perjalanan hidup. Yang menentukan tujuan kita seharusnya bukan apa yang sedang terjadi. Seharusnya apa yang ada di dalam hati kita. Nah, di mana posisi hati kita ini? Kalau posisi hati kita ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam situasi saat ini, maka tidak heran kita akan selalu ketakutan. Bukankah secara saintis mengatakan ketakutan itu akan menurunkan kita punya daya tahan tubuh. Karena ketakutan akan merangsang hormon kortisol. Akibatnya kedepannya kita, perjalanan kita menjadi lemah. Tidak heran kita menghalalkan segala cara untuk menutupi. Atau menghalalkan semua cara untuk kita pergunakan sebagai bantuan. Pak Bu, manakala hati kita tercemar, perjalanan kita juga menjadi rusak, keputusan yang kita ambil juga tidak konstruktif. Sehingga apapun yang kita kerjakan bukan justru meringankan, justru memberatkan. Ada begitu banyak contoh dan peristiwa yang kita lihat situasi hari ini. Contoh sederhana dengan adanya kasus virus corona ini. Kita akan dibingungkan dengan berita-berita. Saya di rumah, saya diam diri, saya buka TV. A berkata begini, B berkata begitu. Bahkan ada orang yang tidak mengerti lalu mulai pergi ke mall, kemana untuk borong dan sebagainya. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Hatinya dicemarkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak konstruktif. Sehingga tindakan-tindakannya juga tindakan yang destruktif. Akibatnya justru mempersulit perjalanan hidupnya sendiri. Beberapa hari yang lalu saya dengar seorang dokter memberikan komentar begini. Hari ini kami para medis, tenaga medis kesulitan mendapatkan masker. Padahal kami ada di baris yang terdepan. Menolong banyak orang yang perlu ditolong. Tapi buat Bapak Ibu yang punya duit, bisa beli berkarung-karung berdus-dus taruh di rumah. Padahal Bapak Ibu belum tentu menggunakannya. Hanya karena Bapak Ibu punya duit. Pertanyaannya, apakah keputusan itu bijaksana? Kembali kepada Bapak Ibu yang menjawab. Kenapa bisa mengambil keputusan begitu? Karena nggak bisa lihat masa depannya. Perjalanannya gelap. Kenapa? Karena hatinya tidak dicerahkan. Rasul Paulus, walaupun dia orang yang pintar, dia membela agama dan Allahnya. Tapi caranya salah. Tujuannya menganiaya orang. Nah, hari ini Pak Bu, mengingat kepada kita, apa yang sedang kita hadapi hari ini selain daripada virus corona. Saya adalah seorang pengajar hamba Tuhan.
Saya suka mengikuti perkembangan. Saya tidak tersedot kepada persoalan hanya virus. Tapi saya coba untuk memandang ke depan. Tuhan ingatkan kepada saya pesan firman Tuhan awal tahun dan tahun lalu. Apa yang harus kita bangun hari-hari ini? Yang kita butuhkan untuk virus ya imun tentunya. Tapi kan tidak hanya itu saja Pak Bu. Masih perlu makan. Masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Nah, pesan Tuhan masa lalu untuk kita membangun tahun 20 ini, ya di tahun 2020 ini adalah bangun iman. Tidak ada kata lain. Di awal tahun kita sudah terus dengungkan, bangun iman, bangun iman, bangun iman. Kenapa? Dari iman kita mempunyai cara pandang kita ke depan jelas. Karena iman kita di atas, kita mudah melihat apa yang akan kita tuju, walaupun apa yang sedang terjadi. Buat kita itu hanya lintasan kehidupan, dinamika. Kita tidak akan stagnan pada suatu persoalan. Nah, karena itu kita belajar bagaimana seorang Rasul Paulus bisa berubah total. Saya cuma mau tanya Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saya menyapa. Apakah Bapak Ibu mau berubah total seperti Rasul Paulus ini? Jawabannya di sini. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Apakah cahaya ini karena kebakaran hutan? Tentu bukan. Cahaya di langit ini adalah menunjukkan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata begitu besar kasih Allah berarti kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan itu tidak pernah tinggalkan manusia. Hadirat Allah tidak pernah tinggalkan satu jengkal pun terhadap umat Allah. Bahkan tadi nyanyiannya bagus. Di mana aku dapat sembunyikan diri dari Romo? Bukankah Daud pernah berkata, ke dunia orang mati pun engkau ada. Pak Bu, apakah ini tidak cukup firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Daud itu? Mungkin kita berkata Raja Daud sedang bermazmur. Oke, saya katakan sah-sah saja. Tapi kita tahu saat waktu Elisa mati, Alkitab jelas mengatakan tulang Elisa pun dapat membangkitkan mayat. Nah, kalau tulang Elisa dapat membangkitkan mayat, saya mau tanya seberapa besar itu virus corona? Seberapa besar bencana yang akan menimpa dunia, yaitu resesi ekonomi? Kecil Pak Bu. Bisa diaminkan? Kecil. Karena memang itu membuktikan bahwa roh Tuhan tidak tinggalkan kita. Nah, itulah sebabnya walaupun saat kita dalam kesulitan, karena tujuan kita dipengaruhi oleh hati kita, tapi itu pun tidak akan memisahkan kasih Allah kepada kita. Amin. Sebab Alkitab berkata, manakala Allah di pihakku, siapa lawanku? Dan Allah tidak sekali-kali tinggalkan kita. Rasul Paulus dalam perjalanannya mengalami kemuliaan Tuhan dan terjadilah yang mengalami hidupnya Allah. Bukankah Tuhan datang memberi hidup supaya apa? Supaya kita mempunyai kelimpahan. Kelimpahan imun. Tentu tidak serta-merta Pak Bu. Ya, karena ini bukan seminar dan juga bukan khotbah biasa. Waktu saya memang terbatas, saya tidak akan jelaskan ini. Sebenarnya Tuhan beri kelimpahan kita itu bukan serta-merta langsung kita cuma hanya teriak, sebagaimana kita tahu ada yang deklarasikan klaim sana klaim sini. Mazmur 91 saya percaya, saya yakin dan percaya itu bisa terjadi. Tapi tidak seperti itu Pak Bu. Bukan pengertian untuk mengadopsi firman Tuhan itu menjadikan dia kekuatan dalam kehidupan kita.
Kita jangan jadi orang yang cuma hanya nekat, ujung-ujungnya kita sendiri tidak ngerti, lalu kita kebingungan kan? Nah, mengalami hidupnya Allah itu kata kuncinya. Kalau kita mengalami hidupnya Allah, maka apa yang terjadi Pak Bu? Ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pak Bu, begitu kita mengalami kemuliaan Allah, yang pertama langsung kita dapat punya pemahaman yang konstruktif dari sorga. Ukuran kita bukan ukuran kata Pak sana, Pak sini. Hamba Tuhan sana, hamba Tuhan sini. Kita hormati mereka. Karena semua orang juga Pak mau berbicara. Termasuk saya juga mau berbicara. Tapi tolong Pak Bu. Yang kita perlukan ukurannya dari sorga. Rasul Paulus begitu dia rebah ngalami kemuliaan Tuhan. Dia ngalami sentuhan ilahi. Alkitab katakan dia dengar. Ya Pak ya. Begitu dia mendengar apa? Dia tidak lihat kesalahan orang lain. Karena suara Allah selalu kembali kepada diri. Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Ya mungkin saat waktu Anda berjumpa dengan Tuhan, mengalami hidupnya Tuhan, suara itu juga datang kepada kita. Bagaimana saya, Tony. Kata menganiaya arti ada sebuah sikap hidup kita yang tidak berkenan kepada dia. Mungkin kita tidak menganiayai dia dalam konteks buat sesuatu yang melanggar. Tapi sikap hati kita kurang menghormati, kurang menjalankan perintah Tuhan. Ada terlalu banyak Pak Bu. Dagang umpamanya kita tidak mengikuti aturannya kebenaran. Kong kali kong, cong kali cong, po kali po, cong tipo. Kan begitu. Nah kita pengen melihat masa depan penuh pengharapan dari mana Pak Bu? Penuh kehancuran, iya kali ya. Nah itu loh maksudnya. Ketika kita perlu mengalami kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerti diri kita di mana posisinya. Hari ini saya ajak jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Jikalau engkau ketakutan itu manusiawi. Tetapi jangan ketakutan itu menguasai Anda. Sehingga mengambil keputusan yang tidak konstruktif. Bagaimana caranya? Tidak ada kata lain. Kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana kita mengkonstruksikan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya menutup memberikan beberapa pesan yang Tuhan sendiri katakan. Di dalam Galatia pasal yang ke-2 itu bagus sekali. Ya. Ayat 19-20 untuk mengalami Tuhan. Ya, mengalami hidupnya Tuhan. Lalu kita bisa mengambil sebuah sikap bagaimana kita membangun hidup kita. Supaya kehidupan yang kita akan jalani itu konstruktif, kuat. Bukan hanya kuat tapi juga dapat bertindak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Waktu saya baca ayat ini, saya nangis. Kenapa saya nangis? Ada beberapa ungkapan orang-orang yang sedang menantikan pertolongan para medis. Kalau di Jakarta mungkin semuanya serba cepat. Tapi di beberapa daerah mereka yang sangat amat sulit tenaga medis. Jangankan obatnya, tenaga medisnya pun tidak ada. Lalu apa yang terjadi?
Ketika mereka coba ungkapkan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Dalam khotbah-khotbah saya katakan, mari kita ulurkan tangan menolong dia. Tapi terkadang kita dihadapkan banyak hal yang memang sulit untuk kita hadir di situ. Melihat situasi yang sedang terjadi. Tapi saya hanya mau ingatkan, Alkitab katakan bahwa Allah yang mengasihi umatnya menyerahkan anaknya. Sebagai satu imunitas yang tinggi menghadapi suatu kondisi. Pak, bayangkan, saya coba ajak Bapak Ibu berpikir. Maka pastikan Bapak Ibu mengikuti khotbah saya. Ya kan? Yesus Kristus yang saja bisa membawa orang kepada keselamatan, membawa kepada memindahkan kematian kekal masuk surga. Jikalau dia ada di dalam Bapak Ibu, apakah dia tidak bisa mengubah kondisi Bapak hari ini? Apakah ini cuma hanya sebuah mitos agama? Kalau ini sebuah mitos agama, kayaknya kita juga gak perlu menyelenggarakan ibadah seperti ini kan? Tapi ini bukan sebuah mitos, sebuah kebenaran Pak Bu. Bahwa dia menyerahkan anaknya supaya bapak dan ibu mengalami hidupnya anaknya. Itulah sebabnya saya menggarisbawahi ketika kita mengalami hidupnya Allah, maka Kristus hidup di dalam kita. Katakan apa? Ketika kita mengalami hidupnya Allah, karena kasih Allah itu sudah diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah waktu menciptakan langit dan bumi. Dia membentuk manusia dari debu dan tanah. Ketika itu dibentuk, Allah berikan hidupnya kepada manusia. Supaya manusia hidup serupa dengan dia. Hanya manusia bandel aja, gak mentaati. Lalu hilang hidupnya Allah. Maka Allah mengembalikan hidupnya supaya kita bersekutu dengan dia melalui anaknya Yesus Kristus. Yang menjadi kata kunci masuk dalam hidupnya Allah. Perhatikan Pak Bu. Ini juga saya kunci di sini. Matikan kedagingan. Mengapa Rasul Paulus bisa berubah? Dia matikan kedagingan. Karena Tuhan tunjukkan kepada dia. Saulus, Saulus. Dagingnya adalah menjadi musuh jemaat Allah. Mungkin hari ini firman Tuhan datang memanggil Bapak Ibu. Memanggil namanya masing-masing. Saya tidak tahu daging apa yang ada dalam diri. Mungkin Anda yang tahu. Daging egois, daging kesombongan, daging kemarahan, daging kebencian, daging kepalsuan, daging cemburuan, iri hati. Terlalu banyak kalau saya mau sebutkan Pak Bu. Belajar Rasul, matikan. Berkata bahwa Tuhan, aku tinggalkan semua ini. Untuk apa? Yang kedua, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup. Ini nanti kan saya sambung di sore. Mengakui itu apa? Kata mengakui itu berarti apa? Kita sedang beryada. Berfellowship dengan Yesus. Maka hidup kita bukan lagi kita yang hidup, kenapa? Kristus yang hidup dalam diri kita. Kalau Kristus yang hidup dalam kita, kuman mana yang bisa mendekati kita? Virus mana yang bisa mendekati kita? Bencana apa yang bisa mendekati kita? Saya tidak ajarin Bapak Ibu nekat. Ada juga orang yang nekat memang. Tapi saya tidak mempersoalkan. Tapi saya cuma mempersoalkan. Yang pertama, lihat dulu kedagingan. Kalau memang kita masih dalam kedagingan dengan
ego, dengan sombongnya kita pakai ayat untuk kita mengajak orang melakukan sebuah kekeliruan, Pak, Bu. Banyak kali terjadi, saya kira kita baca dari zaman lah. Di beberapa kejadian orang yang hanya mengutip ayat lalu mengajarkan dengan cara yang salah, akhirnya konyol. Nah kalau kita sendiri tidak paham, ya bertobat. Kurang baca kitab, ya bertobatlah. Kurang berdoa, ya bertobat. Kurang olahraga, ya bertobat. Olahraga. Saya sudah berikan tips. Bagaimana? Saya kemarin mau pengen minta apa itu? Tapi kadang-kadang kondisi gini kayaknya kita mau memanfaatkan media juga ya. Saya mau minta tim media coba ke rumah, kamu lihat gaya hidup saya pagi gimana sampai malam gitu. Coba direkam, itu nggak usah saya buat-buat, nggak usah skenario, memang itu kejadian saya gitu. Saya pikir bisa jadi berkat juga. Saya udah pengen dibuat gitu. Ah enggak lah. Nanti jadi viral di YouTube lagi ya. Naik lagi ya rate saya gitu. Saya kira ya kita lihat sendiri. Kalau kita kurang olahraga, Anda mau minum obat apa aja nggak nolong. Ya kan? Jadi naikkan iman itu adalah kita bertobat dulu Pak Bu. Bertobat dari kebiasaan buruk lah. Ya, bantal memang enak buat kita tidur nyenyak. Tetapi lebih enak lagi kalau kita janji kepada Tuhan pada diri kita atur waktu. Berdoa, itu daging juga tuh Pak Bu. Setelah itu kita jalankan hidup ini mengikuti arahan firman Tuhan. Sebagaimana hari ini kita menyelenggarakan ibadah melalui online. Ada begitu banyak orang juga cibir-bibir terhadap kita. Nggak apa-apa. Saya bilang kita masih ada di bumi, ada di suatu negara yang punya aturannya. Ada yang bilang, kenapa kamu takut? Silakan Anda mau bilang saya takut. Saya cuma taat. Takut dan taat itu beda. Walaupun sama-sama dengan margata. Kita taat saja. Tapi yang penting saya katakan, bangun kepercayaanmu. Tinggalkan masa lalu. Kalau dagang yang gak benar, tinggalkan. Menghadapi gelombang ekonomi yang kamu tidak tahu. Hal-hal yang gak benar, tinggalkan cepat. Yang menentukan masa depan itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Ya Pak Bu ya. Jadi hari ini kesimpulannya sekarang adalah ngalami Tuhan untuk kita berubah. Bagaimana caranya? Yang pertama, matikan daging. Yang kedua, jalankan hidupmu dengan runtutan firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik buat kita, bermanfaat buat kita. Bermanfaat apa? Bermanfaat untuk mengajar kita. Maka baca. Ini kadang-kadang kita cuma sekolah teologi baru baca atau di gereja baca. Baca, dia ngajar kita. Setiap ayat itu ajarannya berbeda-beda sesuai dengan apa yang Roh mau berbicara. Yang kedua, dia bisa nyatakan kesalahan kita. Jangan cari ayat firman Tuhan untuk orang lain, untuk mertua, untuk orang tua, untuk istri, untuk suami, untuk tetangga. Jangan. Firman Tuhan itu untuk diri sendiri dulu. Kalau kamu berubah, orang pasti akan berubah. Yang ketiga, firman Tuhan akan memperbaiki kesalahan kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan juga mendidik kita dalam kebenaran. Karena itu Pak Bu, dari kerendahan hati di hadirat Allah, saya menyapa jemaat Tuhan di mana Anda berada. Saya sambut, bolehkah Anda berdiri sejenak? Taruhkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, kan berkata, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin.
Tuhan. Sekali lagi katakan, kemenangan sudah kau jamin. Tuhan, di saat Anda terangkat tangan, maka saat ini pengurapan dari sorga turun, tidak membatasi kita dari tempat dimanapun Anda berada. Allah terlebih cepat daripada perkataan hambanya. Allah bekerja tepat pada waktunya. Saat ini, manakala engkau yang dalam keadaan ketakutan, lihat masa depanmu adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Jikalau hari ini ada sesuatu yang terjadi, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Semua yang sedang terjadi itu merupakan dinamika sebuah kehidupan. Karena itu setiap pribadi kita yang ditentukan oleh Allah, bangunlah dirimu dengan dasar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tinggalkanlah semua perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Akuilah Allah, berjalanlah Allah di dalam kebenarannya, maka engkau akan dipulihkan. Tubuhmu akan dipulihkan, keluarga rumah tanggamu dipulihkan, usaha pekerjamu dipulihkan, seluruh keberadaanmu dipulihkan. Apapun sedang engkau hadapi hari-hari ini yang datang menimpa engkau, maka saat ini akan terjadi perubahan. Kalau saja Rasul Paulus dari perjalanan yang gelap menuju kepada terang, maka kuasa Allah yang sama akan turun atasmu. Sehingga apa yang kau sedang hadapi akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, sehingga waktu juga akan mengakhiri kita dalam perjumpaan melalui online service ini. Itulah sebabnya kedua tangan yang terangkat. Saya akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mungkin setelah ini Bapak Ibu akan mendengarkan beberapa info di dalam siaran langsung juga. Tetapi manakala Bapak Ibu ingin memberikan persembahan dalam hal apapun, Bapak Ibu bisa menyalurkan melalui saluran resmi gereja. Dan sekarang terimalah berkat dari surga, cinta kasih Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus, segala persembahan, segala perbuatan baik Anda semua di dalam berkat kasih karunia Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.